ya sistem. kan? Iya, Ya. benar. Nah, ini kita di kementerian juga sedang dicari solusinya. Apakah misalnya contoh dia tahu notarisnya siapa misalnya, tapi fisiknya dia nggak bisa temukan. Ya mungkin notaris akan mengeluarkan turunan daripada akte tersebut kalau misalnya memang dilihat diketahui, ya kan? Nah, tapi permasalahannya sekarang ketika tidak diketahui notarisnya, ya kan? Nah, apakah si dinas koperasi punya kewenangan untuk membuat salinannya? Kalau menurut saya tentu tidak. Ya Tidak, kan? iya benar. Tentu tidak, ya kan? Karena itu bukan kewenangannya, ya. Nah, ini jadi jadi masih sampai saat ini juga jadi permasalahan bagi kami, ya. Iya, benar. Ya, apakah memang dibuatkan surat keterangan dari kami bahwa koperasi yang bersangkutan itu benar adalah koperasi yang didirikan pada tahun berapa, ya kan, untuk memenuhi persyaratan legalisasi segala sebagainya, maka dikeluarkanlah surat keterangan. Nah, ini masih dalam pembahasan, Bu. Nah, Gitu. itu yang pertama, Pak. Yang keduanya, kan pengurus kita tidak bisa mengesahkan, Pak. Dinas tidak punya kewenangan untuk mengesahkan. Sementara di sistem itu selalu minta pengurus gitu kan, selalu saja. Pengurus yang awal yang jelas sudah ada di akta itu, sedangkan kita tidak bisa mengesahkan itu, otomatis kan jadi dilematis juga, Pak, gitu kan. Siapa yang harus siapa yang harus memberikan bahwa kepengurusan ini memang benar-benar sah sebagai pengurus, apakah notaris atau kami kirim balik ke kementerian gitu kan, belum ada solusi yang tepat untuk ini, Pak, gitu. Kalau nggak begini ya, ini kan sekali lagi terkait dengan koperasi ini kan memang dia berlaku hukum privat ya, hukum yang disepakati oleh para pihak, yaitu pihaknya itu anggota itu semua. Nah, bisa saja misal contoh ya kan, udah disepakati bahwa kepengurusannya si A, si B segala macam ya, terus kemudian ya semacam notulen lah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini adalah anggota pengurus koperasi yang sah, kan seperti itu. Nah, ini disampaikan ke kementerian hasil tersebut ya, menjadi dasar untuk perubahan kepengurusan itu gitu loh, ya kan? Oh, begitu ya, Pak ya. Kesepakatan saja, karena kita minta notaris juga nggak mau dia, ya kan? Benar. Dibuat ini juga karena ini hukum privat ya, hukum yang disepakati oleh para pihak ya. Mungkin langkah itu langkah yang terbaik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya memang udah disepakati oleh semua anggota, tapi ya memang harus kesepakatan yang legal gitu loh, bukan kesepakatan yang memang dikondisikan sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak legal juga, begitu, Mbak. Benar. Oke. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya, Pak ya. Ya, ini dari aspek hukum ya kan, sekali lagi ini hukum privat ya. Nah, jadi solusi-solusi yang memang bisa dijelaskan secara hukum kan bisa kita lakukan seperti itu. Nah, ini Pak yang kedua. Ya. Itu pernah ada, Pak, di sini salah satu koperasi melakukan perubahan anggaran dasar karena mereka kan bekerja dengan pihak ketiga. Nah, karena di ODS data mereka itu tidak bisa terinput, akhirnya mereka kesulitan ketika legal mereka minta salah satu syaratnya pengesahan. Pengesahan itu kan hanya sekali ya, Pak ya. Hanya sekali. Nah, berarti tapi legalnya minta dengan regulasi yang baru 14/2019 itu yang dari Permenkumham. Sesuai dengan itu. Nah, akhirnya mereka kesulitan, tidak bisa memasukkan perubahan anggaran dasar dan sebagainya. Nah, mereka berinisiatif untuk mengganti nama koperasi mereka dari KUB menjadi tidak ada
ketika kami berkonsultasi dengan KUD Pak, awalnya koperasi ini KUD. Ketika itu kami berkonsultasi juga dengan kementerian gitu, karena kami takut membutuhkan. Dari kementerian meminta supaya KUD-nya tetap ada di nama koperasi yang baru gitu. Sedangkan kalau di sistem juga kan Pak, masukkan nama koperasi itu jenis koperasi kan KUD sebenarnya sebetulnya bukan nama gitu kan. Nah, jenis koperasi kan cuma ada 5 Pak Hendra. Ya. KUD bukan gitu, jenis dong, Mbak Vi. Iya, nah gitu. Jadi KUD waktu awalnya Pak, ini berdirinya tahun 92 kalau nggak salah di koperasi. Masih menggunakan nama KUD itu gitu. Nah, ketika mengisi nama itu, informasi kementerian tetap harus menggunakan nama KUD. Nah, apakah benar KUD itu wajib digunakan di nama koperasi tersebut ketika mereka sebelumnya KUD menjadi tidak KUD gitu Pak? Apakah itu memang wajib digunakan atau tidak? Jika ada regulasi apa yang kita pakai? Oke, gini. Untuk memunculkan nama KUD itu. Jadi begini, ini saya pernah temukan waktu saya dikirim sama orang Kumham ya, orang AKU terkait dengan SK. Nah, ada SK itu ya berdirinya tahun 90 berapa itu. Tapi di SK kan oleh Pak Dirjen yang sekarang. Nah, ini kan aneh gitu loh. Orang berdirinya lama tapi bunyi SK-nya itu pengesahan. Iya kan? Ya. Itu saya ada contohnya seperti itu. Nah, orang sana nanya sama saya, kok bisa begini? Lah, sistem kalian bagaimana? Saya bilang begitu. Ketika pengesahan berarti kan harus dilihat aktenya itu akte pendirian. Nah, kalau SK pengesahan itu hanya sekali, tidak bisa 2 kali. Berulang-ulang. Ya kan? Karena lahirnya badan hukum itu ya ketika sudah terjadi kesepakatan, makanya lahirlah badan hukum itu, kan begitu. Nah, ini memang permasalahannya sekali lagi permasalahan sistem yang memang perlu disinergikan ya, antara kebutuhan dengan sistem yang sudah dibuat. Nah, ini mungkin terkait dengan kebutuhan tadi ya kan. Jadi Mbak Vivi tadi bilang berdirinya udah tahun berapa, sedangkan si yang bersangkutan ini mau ada dengan aturan yang baru. Sebenarnya kan aturan itu nggak berlaku mundur, kan begitu? Betul. Nggak berlaku mundur. Aturan itu ada tahun 2019 sudah. Yang 2019 itulah yang memang menyesuaikan. Tidak yang lama itu kan asas hukum kan seperti itu, ya kan? Akan tetapi Pak, pihak ketiga kadang tidak mau tahu dengan hukum yang berlaku mundur itu, aturan tidak berlaku mundur ya, itu. Begini. Nah, maksud saya kalau yang ada seperti itu minta pendapat, ya kan? Misalnya tempatnya Mbak Vi, ya kan? Minta pendapat ke kita. Nah, dari kementerian, ya itu akan menyampaikan terkait dengan permasalahan pemberlakuan daripada aturan itu, kan begitu ya kan lucu dari segi dari segi aspek hukum kan udah nggak bisa, yuridis udah salah ya Pak, ya kan, masa ada akte kelahiran 2 kali ya ini gitu. Iya, benar terus disesuaikan dengan aturan yang baru gitu kan, juga gitu, atau iya kalau makanya kalau saya pikir sih harusnya perubahan, tapi perubahan si yang bersangkutan ini minta pendiriannya kan nggak benar juga gitu loh, ya kan? Pendirian itu hanya sekali, ya dia berdiri tahun berapa ya itu yang berlaku. Kalaupun ada perubahan baru itu masuk ke sistem yang baru perubahan tersebut, bukannya pendiriannya gitu, Mbak. Betul. Nah, sekarang KUD-nya tidak perlu dibuat atau apa Pak? Atau begini, tidak apa-apa? Kan nama itu kan bisa berubah kalau dirubah, kan begitu ya? Ya, secara logikanya begitu. Ya, sepanjang tidak ada perubahan, namanya tetap. Nah, perubahan itu kan harus melalui mekanisme rapat anggota, ya kan? Nah, sepanjang tidak ada perubahan ya nggak bisa dirubah, nggak bisa tanpa ada dasar untuk dilakukan perubahan, ya kan? Seperti itu dalam konteks ini ya, pengaturan nggak bisa seenaknya karena sistem tidak
tidak support misalnya KUD-nya di drop gitu, ya nggak bisa juga. Nanti kan terkait dengan historical hukumnya kan ini bisa hilang ini kan, begitu. Iya. Gitu, Oke, Mbak Pak Vi. Hendra. Nah, ini Pak, kalau untuk gimana? Secara ini dari aspek yuridis, Pak, untuk penggunaan Permenkop 9 tahun 2018 yang sudah digantikan dengan Permenkumham 14 tahun 2019, yang notabene 14 2019 itu kan Pak tidak mengakomodir apa yang ada di Permenkop 9 2018. Nah, secara yuridis kan aturan itu tidak bisa ada aturan baru, kita tidak bisa menggunakan aturan yang lama gitu. Nah, apa yang tidak diatur itu apakah kita masih bisa menggunakan Permenkop 9 itu? Jadi begini, Mbak coba lihat di di pasal penutup ya, pasal terakhir itu ya. Pasal terakhir ya. Ya, dan memang dinyatakan bahwa yang terkait dengan pendirian, perubahan dan pembubaran saja. Pembubaran. Ya, dari Permenkop 9 itu yang dicabut ya. Ya, benar. Tapi yang lain itu masih tetap berlaku. Nah, ini kita dari kementerian ya, saya sudah menginisiasi untuk dilakukan perubahan 09 sehingga ini tidak terjadi ambigu juga di masyarakat, mana nih yang kita pakai. Iya, ada kepincangan hukum jadinya gitu loh Pak, saya ngelihatnya ya, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti orang melihat 09 itu dia harus juga membawa 14. Ini udah kita ini kan, coba nanti pendirian perubahan dan pembubaran itu tidak lagi diatur di situ. Karena kan ini karena ini kan 09 ini kan masalah pemberdayaan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, seperti itu, baik pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Gitu, Mbak. Iya, saya berharap mudah-mudahan sih Pak bisa segera terrealisasi. Harapan saya begitu agar tidak ada kebutaan hukum, saya melihatnya gitu sih Pak. Saya mengistilahkannya seperti itu. Iya. Jangan sampai falsafah hukum yang sudah dibuat menjadi tercoreng dengan ini gitu loh. Karena pengaturan yang belum pasti dan tidak jelas gitu loh. Kalau saya sih berharapnya begitu Pak. Nah, ini Pak Hendra, untuk ini saya minta pencerahan aja sih Pak. Kayak Perpres 13 tahun 2008 tentang penerapan benefit owner itu Pak, mengenai pemilik manfaat itu, koperasi itu apakah ada relevansinya dengan koperasi gitu loh? Karena saya ngerasa lucu aja gitu. Menurut Pak Hendra gimana? Ya, jadi koperasi yang untuk ini ya lucu ya Pak ya. Sebenarnya menurut Pak Hendra bagaimana? Sebenarnya nggak lucu ya kan. Nah, ini kan kita harus karena kebetulan tesis saya juga terkait dengan PO ini ya. Jadi kita kan harus kompatibel juga dengan pengaturan-pengaturan internasional kan begitu ya. Nah, ini kan Perpres 13 ini itu timbul kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan undang-undang pencucian uang dan money laundering. Teroris, tindak pidana teroris kan begitu. Nah, ini salah satu yang menjadi wadah ini sebenarnya ya di dalamnya juga termasuk dalam koperasi kan begitu. Nah, memang yang diatur di sini itu korporasi secara keseluruhan. Korporasi itu kan sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu kan corporation. Jadi di dalamnya termasuk PT, termasuk perkumpulan, termasuk persekutuan perdata, ya, termasuk juga di dalamnya koperasi kan seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke rejim itu, rejim korporasi itu, ya. Nah, sekarang pertanyaan. Nah, yang dinamakan pemilik itu enggak Pak, pemilik itu berarti kalau di PT mungkin bisa.
intelektualnya bermain saham. Yang dinamakan pemilik dan koperasi kan siapa pemiliknya? Ya, itu jadi, anggota gitu betul. maksud saya. Nah, itu yang menjadi perdebatan juga bagi kita ya. Jadi sebenarnya latar belakang daripada BO ini, beneficiary ownership ini ya, ini kita mau mencari tahu sebenarnya siapa sih pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya ini artinya tidak ada dalam legal dokumen ya. Tahu kan legal dokumen? Kalau legal dokumen itu kan misalnya di akta ya, siapa pengurusnya kelihatan ya kan, sekretarisnya kelihatan apa segala macam, di PT juga seperti itu. Tapi siapa sih sebenarnya di apa istilahnya aktor intelektualnya lah kira-kira begitu ya kan. Nah, dia tidak ada di legal formal, tapi dia bisa untuk mengendalikan korporasi tersebut ya. Contoh misalnya apalagi bisa memberhentikan pengurus ya. Jadi kan ada 5 itu kriterianya kan. Dia penerima 25% dari SAU ya kan. Dia dapat memberhentikan pengurus tanpa rapat anggota ya. Dia pemilik daripada permodalannya sebenarnya ya. Terus kemudian dia juga bisa merubah mengendalikan koperasi tanpa rapat anggota dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu yang memang harus kita jadi ganjalan kita ya, Pak ya. Ini perdebatan kita ya kan, bagaimana saat seorang itu bisa menerima 25% dari SHU. Artinya ketika satu orang itu menerima 20% dari SHU, berarti yang 19 orang itu ya, sisanya itu hanya menguasai 75% ya kan, karena 25% kan udah diambil satu orang itu. Berarti kan di situ ada dominasi modal sebenarnya ya kan. Nah, ini kan nggak cocok dengan koperasi. Itu baru yang kelihatan. Gimana lagi dia tidak ada dalam legal dokumen, dia tidak anggota, dia tidak kepengurusan. Nah, ini kan yang harus dicari sebenarnya. Nah, di dalam koperasi-koperasi yang bermasalah itu kan sebenarnya ketika BO ini diterapkan itu manfaatnya besar, tapi perdebatan kita jangan 25% dari SHU, tapi misalnya 25% dari simpanan, 25% dari modal penyertaan ya, bisa logik ya Pak ya, tapi tidak dari SHU, karena SHU itu representasi dari aktivitas koperasi dengan anggotanya kan begitu ya. Nah, ini yang perlu kita kan gitu Mbak Vivi. Gimana sementara itu ya? Iya, sementara itu Pak Hendra. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi saya akan sambung ke Pak Hendra. Mohon izin Pak Hendra. Cukup puas saya dengan semua jawaban yang ada Pak. Setidaknya saya jawabnya juga sambil bawa mobil ini. Nanti saya kirimkan ininya. Saya coba mencari teknik yang terbaik supaya bisa hati-hati di jalan Pak Hendra. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Demikian. Terima kasih Pak Hendra. Mudah-mudahan menjadi satu baik. Ya, demikian collab kita pagi ini dengan Mbak Vivi dan Mbak Yeni dari Dinas Koperasi Kota Samarinda. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Sampai bertemu kembali. Sekian. Sampai bertemu Pak.